Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Satrio Budi Utomo dengan NIM 2101021100060. Di sini saya sedang mengerjakan tugas dari Bu Rika Inggit Asmawati, yaitu tentang bagaimana peran guru BK dalam pembelajaran. Di sini saya sudah bersama siswa kelas berapa? Kelas 11 IPS. 11 IPS. Ya. Eh, Pertanyaannya, bagaimana peran guru BK dalam pembelajaran menurut Anda? Peran guru BK dalam pembelajaran itu menurut saya ya, membimbing, mengarahkan, terus selain itu dia juga menunjukkan kepada kita kalau misalnya kita bingung. Nah, selain itu, apakah Anda pernah terlibat suatu kasus sehingga masuk ke BK? Enggak. Ya, nggak pernah. Nah, kalau menurut Anda, bagaimana guru BK itu guru BK yang baik dalam menangani suatu hal, misalnya? Guru BK yang baik itu dia yang mendengarkan setiap masalah yang ada. Jadi dia nggak berpihak sama satu orang doang. Misalnya kayak ada suatu masalah, nah guru itu nggak cuma ngelihat dari sudut pandang satu orang doang, tapi juga harus lihat dari yang tersangka itu kenapa dia ngelakuin itu. Baik-baik. Setelah itu guru BK itu, apakah guru BK itu terlihat kejam, menakutkan, atau sehingga Anda itu takut gitu untuk bertemu atau masuk ke dalam ruang BK? Itu lebih kayak ke first impression ya. Tapi kalau misalnya udah pas masuk sini ya, itu waktu pertama kali ngeliat doang kayak ih serem, tapi pas sudah tahu enggak kok. Enggak. Apakah guru BK itu menetapkan aturan yang begitu ketat sehingga Anda bisa merasa tertekan gitu dengan adanya peraturan yang dibuat guru BK? Enggak, peraturannya itu menurut saya fleksibel terus masuk akal, kayak ada peraturan ini ya emang karena harus ada ini gitu. Berarti guru BK itu dalam pembelajaran itu perlu ya untuk mendisiplinkan siswa-siswa gitu. Ya perlu. Oke, selanjutnya Mas bisa ke sini. Nah, kalau peran guru BK dalam pembelajaran menurut Masnya gimana? Kalau menurut saya peran guru BK dalam pembelajaran itu memang bukan langsung mengasih materi kayak matematika, fisika, atau biologi, tapi lebih memberikan materi tentang bagaimana kita sebagai seorang remaja tumbuh dengan pendidikan yang lebih benar dan dengan akhlak sebagai manusia yang benar gitu. Agar kita nanti saat dewasa tidak tumbuh jadi manusia yang tersesat lah. Ya. Apakah Anda pernah terlibat suatu kejadian atau suatu kasus sehingga masuk ke dalam BK? Sejujurnya ya saya pernah terlibat dalam suatu kasus sehingga saya masuk dalam ruang BK. Dan yang saya rasakan pada saat itu, yang saya kira bahwa guru BK akan menjustifikasi saya, akan menjudge saya seperti ini, kamu salah, ternyata tidak. Ternyata jadi guru BK itu punya masing-masing caranya terhadap masing-masing siswa. Kalau misalkan ada siswa yang A, ya diperlakukannya seperti ini. Siswa B perlakuannya seperti ini, seperti itu. Apakah guru BK itu kayak serem, menakutkan gitu sehingga sama ini tuh kayak takut atau kayak merasa tertekan gitu dengan adanya guru BK? Menurut saya guru BK itu tidak menakutkan ya. Maksudnya bukan menakutkan, bukan berarti saya tidak menghargai gitu, tapi memang pada zaman sekarang itu seharusnya tidak usah menakutkan. Yang penting dia bisa memahami perasaan dari siswa tersebut agar bisa mengambil simpati dari siswa tersebut biar bisa didengarin sama siswanya. Tanggapan sampean ketika ada siswa yang cenderung memiliki perilaku yang melanggar peraturan di sekolah dan itu dihukum oleh guru BK, apakah itu pantas? Ya tergantung lagi apa hukumannya. Pertama apa yang dia langgar dulu. Jikalau yang dia langgar merupakan hal-hal yang masih kelas ringan, itu ya sebaiknya hukumannya juga ringan-ringan saja. Tapi kalau misalkan dia melakukan kesalahan yang ringan seperti misalkan tidak memakai atribut terus disuruhnya kayak dulu ada kasus yang suruh jilat toilet lah, itu kan
Itu hanya oknum guru yang melakukan seperti itu. Berarti guru BK ini sangat penting ya untuk pembelajaran itu sendiri. Menurut saya guru BK itu sangat berperan penting ya. Pertama itu kita bisa berkonsultasi tentang pasca kita dari SMA ini mau kemana, kuliahnya jurusan apa. Terus kalau misalkan kita ada masalah kita bisa cerita sama guru BK. Terus kalau misalkan ada masalah juga ya dibetulin lah sama guru BK, dikasih arahan yang pas. Pernah nggak sampean itu kayak mengeluhkan suatu masalah, habis itu curhat ke guru BK dan mendapatkan solusi gitu? Ya saat saya terkena kasus itu kan ditanyain kenapa sih, ada apa, terus saya curahkan lah isi hati saya gitu. Dan ya ternyata jawabannya ya memuaskan lah. Kalau Anda bagaimana? Apakah guru BK ketika Anda terlibat suatu masalah atau ada masalah apa gitu memberikan solusi? Harusnya sih memberikan solusi, tapi saya nggak pernah. Nggak pernah. Paling ya bahas kuliah gitu, buat karir kedepannya gimana, dan masukan yang diberikan juga membantu saya gitu. Berarti dengan adanya BK ini kalian berdua itu tidak ada rasa takut atau kayak gimana gitu, atau gimana tanggapannya? Kalau dari saya pribadi takut tidak, tapi segan. Ya sama. Oke, terus pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut kalian guru BK yang baik, atau yang kasarannya dalam menegur dia itu baik, atau dalam hal apapun dia itu baik? Itu guru BK yang seperti apa? Kalau menurut saya guru BK yang dalam menegurnya itu baik, guru BK yang dimana dia jikalau ada satu siswa yang terkena kasus, itu dia observasi dulu kasusnya seperti apa, kayak gimana, terus letak salahnya di mana, terus dia meneliti lah, ini siswanya bisa nggak dibilangin kayak gini. Pokoknya harus kenal banget sama siswa itu dulu, harus bisa memperkirakan nih kalau dibilangin bakal ngamuk apa enggak gitu. Dan dia juga cara ngasih taunya itu harus berbeda-beda setiap siswa, nggak bisa sama. Gimana? Iya sih sama, dia harus tahu latar belakang siswanya gimana. Dan itu tadi yang aku bilang, yang dia nggak bisa cuma ngelihat dari satu arah pandangan doang. Oke, terima kasih. Cukup itu saja pertanyaan untuk kali ini. Semoga yang kami lakukan tadi dapat menginspirasi serta dapat memberikan nilai yang baik bagi guru BK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.